Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Rahmat Kemalasian Nasution, dosen tetap pada program studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah simulasi sistem dengan kode mata kuliah TI 601043. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen SMART 2025. Dalam pembelajaran di video ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment dengan ciri perkuliahan dilaksanakan secara interaktif, disertai diskusi dan proyek kelompok, dan penilaian berbasis tugas dan ujian. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri, dan meningkatkan kemampuannya untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik teknik industrial. Materi pembelajaran disusun untuk 16 pertemuan, mulai dari konsep dasar simulasi, sistem dinamik, hingga menyelesaikan proyek dengan simulasi sistem, termasuk dengan asesmen. Sistem pembelajaran pada perkuliahan ini terdiri dari tatap muka. Setiap pertemuannya itu sejumlah 3 SKS per minggu, dengan jumlah pertemuan 14, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri dengan pendekatan project based learning yang mengadaptasi studi kasus nyata. 2 pertemuan lainnya digunakan untuk asesmen atau evaluasi pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu kuliah interaktif, diskusi, simulasi langsung menggunakan software ProModel, dan presentasi proyek kelas. Tujuannya agar mahasiswa aktif berpikir secara kritis dan mampu memecahkan masalah industri nyata. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat dilaksanakan melalui tanya jawab saat kuliah, konsultasi proyek melalui grup WhatsApp, learning management system Unjani, umpan balik terhadap tugas atau presentasi dari dosen, dan diskusi kelompok terstruktur. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas atau proyek kelompok dengan bobot 60%, UTS 20%, dan ujian akhir semester atau UAS 20%. Untuk penilaian tugas atau proyek kelompok tersebut, ini dinilai berdasarkan ketepatan analisis, kelengkapan model, kemampuan interpretasi, dan juga kualitas presentasi. Demikian penjelasan singkat mata kuliah yang akan saya jelaskan. Semoga dapat menggambarkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, terukur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, masih semangat di mata kuliah simulasi komputer ya, meskipun udah di minggu ke-13. Dan hari ini kita masuk ke materi baru. Judulnya adalah verifikasi dan validasi model simulasi. Apa sih validasi dan verifikasi ini? Nanti kita coba bahas di pertemuan hari ini. Harapannya nanti kalian semua setelah kuliah di hari ini mampu menganalisis hasil verifikasi dan validasi dari model simulasi. Model simulasinya kalian udah buat di minggu sebelumnya, ya udah pada jadi juga ya pakai ProModel, dan hasilnya itu, outputnya itu nanti kita olah, kita coba validasi, kita coba verifikasi untuk bisa dijadikan pengambilan keputusan. Nah, untuk materi yang dibahas di pertemuan hari ini itu ada pengantar terkait dengan verifikasi dan validasi. Ya, biasa ada penjelasan, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik-teknik untuk verifikasi dan validasi. Dan gimana sih cara menerapkannya, cara melakukan validasi verifikasi itu kita gunakan yang namanya adalah uji T.
Nanti kalau ada waktu lebih, ya, kita gunakan untuk review kemajuan proyek kelas yang beberapa minggu sebelumnya dibahas atau diberikan. Ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Sebelumnya pengen saya review sedikit ya, terkait dengan prosedur simulasi yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, ya, dimana kita udah bahas 1 sampai 3. Ya. Angka 1 sampai 3 itu kalian sudah lakukan, ya, kita udah bahas, kita udah belajar, dan hasilnya itu sampai keluar model menggunakan ProModel. Nah, hari ini kita akan coba bahas langkah yang keempat, yaitu tahap dari validasi model, ya, yang ini, yaitu untuk memastikan model itu dapat mewakili sistem nyata secara akurat. Karena kan kita pengen menyelesaikan masalah menggunakan model. Jadi menyelesaikan masalahnya itu tidak melalui sistem nyata langsung. Tujuannya supaya efisien, supaya tidak boros, ya. Jadi nggak perlu juga ngotak-ngatik sistem nyatanya sekarang. Cukup kita perbaiki melalui model, nanti hasil dari model tersebut kita terapkan di sistem nyata. Apa itu verifikasi dan validasi model? Yang pertama kita bahas itu adalah verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi ini adalah proses untuk mengidentifikasi apakah suatu model itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi verifikasi ini belum ditujukan untuk menguji apakah model tersebut valid atau tidak. Jadi nggak ngecek, modelnya tuh sama kayak dunia nyata atau enggak sih, belum ke situ. Jadi baru ngecek modelnya itu benar atau belum, gitu ya. Benar atau belum. Hanya untuk menguji apakah model tersebut dapat berjalan secara logis atau tidak. Digunakan untuk membandingkan kesesuaian model konseptual dengan model simulasi, atau di sini disebutnya simulasi komputer, ya, karena kita menggunakan komputer. Caranya adalah dengan mendeteksi error pada data, model, dan logika berpikir. Nah, ini ada 2 tipe error yang harus diselesaikan atau mengapa perlu dilakukan verifikasi. Yang pertama adalah syntax error atau grammatical error. Kalau syntax error atau grammatical error itu biasanya lebih mudah untuk diselesaikan. Kenapa? Karena keluar dia perintahnya, errornya di bagian sini loh, gitu ya. Kamu harus perbaiki ini. Contohnya kalau di ProModel dia keluar seperti ini, ya. Ada peringatan, salah di bagian location misalnya. Nah, ini adalah syntax error. Ini sebetulnya bentuk dari verifikasi. Jadi komputer langsung ngasih tahu bahwa ada kesalahan nih di program kamu atau di ProModel kamu, sehingga dia ngasih peringatan. Yang susah itu yang kayak gini nih, semantic error, atau berhubungan dengan pemahaman ProModel, ya. Jadi cara kita membuat ProModel sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Biasanya sering berupa logical error. Maksudnya apa? Programnya jalan, softwarenya keluar, hasilnya keluar, tapi nggak masuk akal. Kalau misalnya kalian masih ingat kasus contoh atau kasus yang dijadikan proyek, ya, itu kan tahapannya adalah melalui 3 tahap. Ya. Ada production line, kemudian ada open test, kemudian ada finishing line. Nah, harusnya semua ini kan dilalui. Tapi kalau lihat di sini, di production line dia bisa menghasilkan 490 produk, di open testnya 0, nggak ada. Langsung ke finishing line, berarti kan ada sesuatu yang salah. Secara output keluar, cuma keliru kan gitu. Nah, kalau kayak gini repot ngeceknya, lebih repot ya dibandingkan dengan yang situ. Jadi harus diperiksa juga logikanya. Nah, ini 2 kesalahan di ProModel yang harus diantisipasi dengan cara verifikasi model. Ada 4 cara untuk memverifikasi model. Yang pertama itu adalah, ya, kita periksa aja codingnya, ya. Kita periksa logikanya, prosesnya, locationnya, itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita periksa kewajarannya tadi, seperti yang tadi. Kita lihat kalau misalnya sehari kerjanya 5 jam, gitu ya, atau sama dengan 300 menit.
Terus untuk membuat satu produk itu butuh waktu 30 menit misalnya. Nilai yang wajar tentunya adalah atau 30 sampai 60 menit deh gitu ya. Nilai yang wajar berarti harusnya output di sini tuh keluarnya atau di sini ya. Nah, ini maaf yang ini. Jadi keluarnya itu harusnya di antara angka ini gitu ya. Berarti harusnya keluarnya itu kalau kerjanya aja 300 menit berarti keluarnya 10 produk gitu ya. Atau 5 produk. Jadi di antara 10 dan 5. 5 sampai 10 produk. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, ini ngecek, periksa kewajaran output. Yang ketiga, kita bisa periksa animasinya. Nah, kalau animasinya ternyata ada yang loncat, tiba-tiba dari sini ke sini gitu ya langsung, itu berarti juga akan ada salah di program atau di promodelnya, maka harus diperbaiki, harus diperiksa. Yang keempat, itu bisa gunakan trace dan debugging yang tadi. Ini contohnya sama kayak sebelumnya. Oke, nah ini teknik dari verifikasi. Kalau misalnya programnya sudah betul atau promodelnya sudah betul, harusnya outputnya wajar. Kemudian animasinya juga nggak loncat-loncat gitu ya, dia mengikuti jalur yang sesuai dan nggak akan keluar debug seperti ini. Nah, tahap selanjutnya apa nih? Gitu ya. Setelah melakukan verifikasi, udah memastikan bahwa oh iya model yang saya buat ini benar gitu ya. Saya membuat promodel yang masuk akal gitu, dengan kondisi nyata. Apa selanjutnya kita harus melakukan validasi model. Nah, validasi model di sini adalah untuk mendefinisikan apakah suatu model itu mempunyai arti dan dapat merepresentasikan suatu sistem nyata. Nah, ini yang tahapan yang menyatakan bahwa model yang saya buat itu sudah mirip dengan dunia nyata. Itu adalah tahap validasi. Dalam validasi ini kita biasanya harus melibatkan beberapa stakeholder ya. Artinya stakeholder di sini adalah yang punya sistemnya untuk ngecek ini benar nggak kalau di sistem nyatanya seperti itu. Nah, dalam validasi itu hati-hati, jangan sampai kalian terjebak di absolute validity. Artinya absolute validity di sini adalah output model harus sama persis kayak di dunia nyata. Susah sih. Kita pengen bikin suatu hal yang benar-benar mirip kayak dunia nyata, susah banget, nggak akan bisa. Paling juga 99% lah mengikuti sistem nyata itu mungkin 99%. Kalau sampai 100% susah. Nah, gimana caranya? Nah, supaya nggak bingung kayak orang yang di atas ini, gitu ya, dia terjebak di absolute validity. Dia cari cara pokoknya gimana bikin model yang mirip persis sama sistem nyata, pasti susah gitu. Maka sebaiknya kita ke arah sini aja, functional validity. Jadi perilakunya yang kita buat mirip gitu ya. Perilaku output modelnya telah cukup akurat. Jadi dikatakan mirip, tidak harus sama persis 100%, tapi hasilnya mirip lah gitu. Boleh tambah sedikit, kurang sedikit, tapi secara outputnya itu hasilnya mirip. Nah, ini adalah functional validity. Nah, gimana caranya nih melakukan validasi dengan metode yang functional validity ini? Ya. Caranya kita bisa gunakan metode yang namanya PyRT. Uji PyRT. Kalian pernah belajar materi ini di mata kuliah statistika industri. Ada yang ingat ya dosennya siapa? Bu Ernita, harusnya udah hatam ya, sangat baik. Nah, validasi itu melewati 3 tahap atau melalui 3 tahapan. Yang pertama, bangun modelnya, membuat model. Udah pada bikin kan ya? Udah pada selesai juga? Oke. Kemudian periksa asumsi-asumsi model. Nah, ini asumsi ini yang tadi misalnya kalau komponennya lagi diproses, nggak boleh ada komponen lain yang masuk. Nah, itu asumsi. Kalau misalnya belum 300, jangan diproses dulu di oven. Nah, itu adalah asumsi-asumsi model. Diperiksa, selanjutnya baru kita lihat outputnya dan bandingkan ya, input-output model yang ada di promodel dengan input-output di sistem nyata, dibandingkan. Punya nggak yang di sistem nyatanya? Ada. Di slide sebelumnya ada waktu proses yang 3 hari. Nah,
Nah, itu bisa digunakan sebagai data sistem nyata. Yang selanjutnya nanti kalian akan bandingkan dengan output yang ada di sistem ProModel. Nah, untuk membandingkan ini prosesnya seperti apa? Itu tahapannya ada 6. Ada 6 tahapan. Yang pertama ada rancang hipotesis, pengumpulan data, uji pirating-nya, uji kecukupan data. Nah, kalau misalnya kurang datanya, balik lagi ke atas, ke nomor 2, ngumpulin data lagi. Tapi kalau misalnya udah cukup, masuk ke tahap selanjutnya, tahap 5, uji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Kita coba bahas satu persatu ya stepnya, mulai dari yang merancang hipotesis untuk validasi. Setiap pengujian, nah ini ingat ya, catat ya. Setiap ada pengujian, mau materi apapun, uji kecukupan data, uji keseragaman, uji normalitas, pokoknya ada pengujian data, biasakan start dari uji hipotesis. Jadi dibuat dulu seperti ini H0 dan H1-nya. Oke. Nah, di sini hipotesis yang dibuat ya untuk kasus ini H0-nya itu adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Mu1 artinya adalah rata-rata output dari model simulasi. Ini output dari hasil ProModel. Sedangkan mu2 ini adalah output yang diambil di dunia nyata. Jadi dirata-ratakan, dikurangi, kalau hasilnya mendekati 0, maka H0-nya diterima. Artinya data mu1 dan mu2 sama. Artinya model dan dunia nyata sama. Ya, kalau sama kan dikurangi pasti 0. H1-nya, hipotesis 1, kalau saya punya data dunia maya atau dunia model, dikurangi dengan dunia nyata, hasilnya tidak sama dengan 0, maka tidak sama. Berarti bermasalah. Kan di sini kita pengen membuat model yang sama dengan dunia nyata. Jadi kita coba memeriksa apakah H0-nya diterima atau ditolak. Oke, nah selanjutnya saya akan coba langsung masuk ke contoh kasusnya nih. Saya sudah kumpulkan data. Bayangkan kalian sudah melakukan simulasi pakai ProModel, melakukan replikasi sebanyak 10 data. Kemudian dari 10 data ini hasil ProModel seperti ini ya. 54,48, 57,36 dan seterusnya. Yang ini ngambil dari dunia nyata. Yang ini ngambil dari dunia nyata. Kemudian hasil yang dari ProModel dan dari dunia nyata ini kita hitung rata-ratanya, kita hitung standar deviasinya dan hitung variansinya. Ini ngitungnya pakai Excel aja, nggak usah pakai manual gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti untuk tugas besar, untuk penelitian, kita bisa gunakan software-software yang disediakan gitu, di komputer. Rata-rata udah pada bisa di Microsoft Excel? Standar deviasi? Gimana formulanya masih ingat? Sama dengan STDF titik S ya. Kalau sampel berarti pakai S. Tapi kalau populasi diketahui pakai P. Kalau variansi nggak usah sama dengan lagi. Atau kita lihat notasinya di sini. S pangkat 2. Berarti dia apa ya? Dikuadratkan. Mana yang dikuadratkannya? Standar deviasinya dikuadratkan. Tuh ya, jadi ini hasil kuadrat ya. Jadi 1,17 dipangkat 2 itu jadi 1,36. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah data sudah dikumpulkan, kita lakukan uji perbandingan t-test ya. Pirate t-test tadi rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang dibandingkan. Ya. Kalau X ini sama aja ya. Ini rata-rata ya, sigma X 1 bin 2, berarti hasil pengurangan data 1, data 2, data model dengan data nyata dikurangi, hasilnya nanti dirata-ratakan. Yang ini standar deviasinya, sama rumusnya. Selanjutnya kita harus hitung half width-nya. Half width-nya nih.
Kalau di mata kuliah APSK, analisis perancangan sistem kerja atau perancangan sistem kerja itu seperti mengukur batas atas, batas bawah. Jadi boleh rentangnya itu diterimanya di mana sih? Itu batas atas, batas bawah. Kita hitung half width-nya. Cara menghitung half width-nya di sini ada pakai tabel T, ya. T, N-1 ini degree of freedom-nya dengan alpha dibagi 2. Kemudian dikali dengan S, standar deviasi dibagi dengan akar N. Nanti hasil X, S, dan HW masukkan ke dalam rumus ini nih. Ya. Rata-ratanya dikurangi HW, yang ini rata-ratanya ditambah HW. Jadi dimasukkan ke dalam rumus ini. Kita coba lagi. Oke. Ini contoh hasil pengurangannya. Ini hasil pengurangannya. Kemudian ini hasil rata-ratanya. Ini hasil standar deviasinya. Ini hasil variansi. Jadi dihitung lagi rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Tapi dari dua ini. Dari yang pengurangannya. Gitu ya. 54 kurangi 56 hasil sekian. Selanjutnya ini perhitungan HW-nya. Dari hasil tadi kita ketahui bahwa di sini ada T-nya 9. 9 itu 10 kurangi 1, ada 10 data, kurangi 1 9. Ini 0,025 itu 0,05 dibagi 2 ya. Dan ini dapat 2,262 dari tabel T. Hasilnya adalah 1,32 part per hour. Ini tabel T-nya, nanti kalian bisa lihat ya. Di sini ada 9. Kemudian di sini 0,025, hasilnya 2,262. Selanjutnya kita masukkan angka tadi ya, HW X itu ke dalam rumus yang terakhir tadi ya. Nah, ini rumus yang ini. Di sini kita dapat nilai yang ruas sebelah kiri 0,35 positif, yang sebelah kanan 2,99 positif. Ini hasil akhir dari uji PRT-nya. Cara ngeceknya gimana? Ini valid atau tidak? Ini H0-nya diterima atau tidak? Kita lihat ke gambar di atas. Bayangkan, ini titik 0. Ini titik 0. Ya. Kemudian, dia katakan seperti ini. Kalau misalnya garisnya itu melewati titik tengah, berarti terima H0. Gagal menolak H0 atau terima H0. Kalau misalnya semuanya di kiri, artinya semuanya di sebelah kiri titik 0, berarti tolak H0. Sebaliknya juga sama. Kalau semuanya angkanya di sebelah kanan, angka 0, berarti tolak H0. Kalau melihat kondisi ini, berarti masuknya A, B, atau C. A, B, atau C. Atau gini aja deh. Sebentar. Siapin aja dulu handphonenya. Kita coba buka quiz ya dari pertanyaan yang tadi. Tolong diisi ya, jawabannya menurut kalian data tadi atau hasil dari perhitungan parity tadi, datanya itu valid atau tidak? Valid atau tidak? Valid itu gimana? Kalau misalnya data model dengan data dunia nyata itu nilainya adalah sama-sama 0 atau mendekati 0. Oke? Semua menjawab? Ya, mayoritas ngejawabnya ya, semua. Ya. Alasannya kenapa? Ada yang bisa bantu jawab nggak satu orang?
Sekarang kan tanggal 15, absen 15 siapa? Ada? Oh nggak masuk. Jam, sekarang jam 9. Mana orangnya ada? Gak ada juga. Jam 9.39 ada nggak? Gilang Mulia. Ada. Gak masuk juga, pada nggak masuk. Oke, nggak apa-apa deh. Siapa aja nih bebas jawab. Kira-kira kalau ini positif dan ini positif, A, B atau C? C. Adalah C. Hano berarti diterima atau ditolak? Ditolak. Artinya valid atau tidak? Betul. Jadi tidak valid. Data yang tadi itu berarti kita bikin model yang tidak sama dengan dunia nyata. Gitu ngeceknya. Jadi yang benar itu hasilnya harus kayak gimana? Ini negatif, ini positif. Ya, ini cara memeriksa validasi model. Jadi valid itu harus ruas kiri sebelah kiri dan ruas kanan sebelah kanan untuk kasus validasi model. Selanjutnya, nah kita tarik kesimpulan ya. Dari hasil tersebut kita tarik kesimpulan ternyata berdasarkan data yang disajikan pada contoh sebelumnya diketahui bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa data model dan data dunia nyata adalah sama. Artinya hipotesis 0 ditolak atau perlu ada perbaikan model simulasi. Oke, baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Ayo silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan di luar dari jam kuliah, nanti saya juga masih bisa menerima diskusi ya. Silakan aja nanti di WhatsApp. Kalau di waktu. Oh, Dila mau nanya? Boleh silakan. Saya izin bertanya. Iya. Terkait hipotesis tadi. Apakah hipotesis yang keputusan tadi berpengaruh pada hipotesis yang slide sebelumnya yaitu H0 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 dan H1 sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan tidak sama dengan 0 berpengaruh sama yang ini atau tidak? Iya dong, ada pengaruhnya. Ini jadi patokan untuk kita memutuskan dia valid atau tidak. Gitu ya. Pengaruhnya adalah kita harus milih yang benar yang mana kan gitu ya. Kalau lihat kondisi tadi, berarti yang benar itu adalah H berapa? H1 ya. Karena kan tidak sama dengan 0 ya, positif. Kalau misalnya H1 boleh diterusin nggak proses pemodelnya? Nggak bisa, nggak boleh. Berarti modelnya gagal. Kalian harus buat ulang, entah tambah data, ya reengineering, nggak tahu tapi apain. Gitu. Jadi hubungannya hipotesis ini adalah seperti itu. Kenapa di awal tuh harus bikin hipotesis? Oke, kembali. Oke, baik. Barangkali itu dulu ya materi yang bisa disampaikan karena waktunya terbatas. Di sini mungkin ada sedikit refleksi pembelajaran sebelum ditutup. Sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait solusi masalah, model simulasi itu perlu diverifikasi dan divalidasi agar solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sistem nyata. Nah, verifikasi di sini itu membuat model yang benar sesuai logika dan bisa digunakan sebagai alat ukur. Patokannya itu adalah konseptual model. Tapi kalau validasi itu sudah membuat model yang benar, artinya sesuai dengan kondisi nyata. Nah, itu perbedaan antara verifikasi dan validasi. Oke, baik. Sebagai penutup nih ada bonus sedikit ya untuk minggu depan. Maka silakan dilanjutkan, ya, lakukan proses verifikasi dan validasi untuk kasus DVD room dan juga Pertajani yang kita jadikan proyek kelas ya di minggu depan nanti harus dikumpulkan. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kuliah yang sudah semangatnya gitu udah. Terima kasih atas semangatnya udah kuliah hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.